Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bersama Kak Arianto dalam rangka kita untuk belajar bersama-sama tentang religi secara keagamaan atau secara aturan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran kita. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesempatan kali ini untuk kita selalu berselawat kepada Nabi, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selalu mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang menjadikan perintahnya dan apa yang menjadi larangannya. Kita sedikit kita lakukan dan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ilahi la satulil firdausi ahla walal aqwa ala naril jahimi tombo ati iku limo ing perkarane nomor siji maca Quran samanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat weteng ira luwihono, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah Pangeran ngijabahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tombo hati adalah kolbu kita, itu sebenarnya ada obatnya. Tombo hati, jangan suka hatinya sakit, jangan suka ndongkol, jangan suka iri dengki, dan biar tenang di dalam hatinya. Itu pertama kita harus rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran sak manane dengan artinya
Seperti artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu salah satu misalnya seperti itu. Jadi artinya harus mengerti juga. Diusahakan untuk mengerti. Yang kedua yaitu salat. Salat wengi lakonono. Salat di tengah malam dilaksanakan. Bisa sholat tahajud, bangun tidur di pertigaan malam. 12:30, jam 12, jam 2, 2:30. Itu adalah salat wengi, salat malam. Bangun tidur, sholat tahajud, sholat hajat. Dan yang ketiga yaitu untuk tombo hati atau obat hati itu adalah wong kang soleh kumpulono. Kita berteman, mengumpulin banyak teman adalah orang-orang yang ahli agama, ahli majelis taklim, kegiatan-kegiatan orang-orang yang suka mengaji. Jadi kalau nyari teman juga harus hati-hati. Dalam bergaul pun juga harus hati-hati. Walaupun kita tidak boleh memilah dan memilih dengan teman, namun kita tetap waspada dan mengerti mana yang harus kita kumpulin, mana yang harus kita temanin, mana kita yang harus yang baik, mana kita yang harus mengerti itu harus dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan wong kang soleh, ahli kitab, ahli masjid, suka memakmurkan masjid, suka memakmurkan musola, rajin ke musola, sholatnya berjamaah. Itu sebagai obat hati di dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu kita harus luwih. Jadi harus kita jangan terlalu kenyang. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Harus engkang luwih. Sering berpuasa. Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, apalagi seperti ini puasa Ramadan wajib harus dilakukan oleh seorang muslim. Itu wajib luwih. Harus kita berlatih diri untuk berpuasa, merasakan kalau orang yang tidak punya makanan seperti apa. Sehingga kita selalu untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Kalau kita itu adalah kenyang juga tidak, lapar juga tidak. Kalau kekenyangan, ngantuk. Kalau kelaparan juga bisa ngantuk juga. Tapi kalau diniatkan, insya Allah tidak ngantuk. Banyak walaupun kita ngantuknya ngantuk, kalau lagi sedang puasa adalah termasuk zikirullah. Allah. Walaupun sambil ngantuk duduk ya. Makanya lebih baik kalau lagi bulan puasa dengan iktikaf di musola atau di masjid sambil tidur tapi duduk, tapi wirid ya, dalam hatinya. Itu adalah termasuk weteng iro perutnya kita harus sering luwih atau puasa. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah, puasa Daud kalau memang ada niat. Dan yang wajib adalah puasa Ramadan, itu wajib. Setiap umat muslim wajib melaksanakan ibadah puasa. Kecuali, ada yang kecualinya. Kecuali ibu sedang datang bulan, itu boleh tidak puasa, cuma nanti mengganti di bulan-bulan berikutnya. Atau sedang safar, kita perjalanan jauh,
juga boleh tidak puasa. Namun nanti akan menggantikan di bulan-bulan berikutnya. Atau sedang sakit, tapi tetap ganti di bulan-bulan berikut. Yang kelima yaitu zikir wengi ingkang suwi. Zikir tiap malam adalah lama. Misalnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahalghafurur rahim, astagfirullah wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wirid atau zikir adalah untuk mengingat kepada kebesaran Allah, yaitu dengan lantunan di dalam hati. Bisa juga melantunan melalui pembicaraan atau lidah kita, juga boleh. Namun kita biasakan sebagai obat hati adalah yang pertama membaca, rajinlah membaca Al-Quran dengan artinya. Makanya kalau bisa ya kita minimal 1 bulan kita 1 juz minimal, atau maksimal ya jika perlu 1 bulan 1 Al-Quran. Pokoknya tiap hari diusahakan ya membaca walaupun hanya beberapa ayat. Dibiasakan, rutinitas. Jadi nanti akan sebagai obat hati, tenang dalam mencari nafkah, dalam belajar, apa saja kita jadwalkan kapan kita harus membaca Al-Quran. Apakah habis sholat subuh? Apakah pas istirahat kerja? Habis sholat zuhur membaca Al-Quran, walaupun hanya 10 menit atau 15 menit. Dan juga sholat malam. Selalu kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai obat hati kita tenang. Semuanya segala-galanya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan apa yang diridhoinya dan apa yang kita minta. Insya Allah. Mungkin dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan hanya sebagai obat hati kita merupakan panggilan hati dan panggilan kolbu untuk mengobati hati dari penyakit, dari iri, dengki, dan sombong. Itu kalau sudah terbiasa untuk mengobati hati tersebut. Yang 5 yaitu membaca Al-Quran, sholat, suka berpuasa, dan zikir, sering zikir di mana saja dan saat apa saja, mengingat kepada Allah. Niscaya hidupnya tenang dan tidak terlalu serakah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang alim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.